Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today's topic entitled Perkembangan Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran, the Development of the Use of Media in Learning Process. Pemanfaatan media dalam pembelajaran or the use of media in learning is a tool to learn what exists in this nature, in this world. And science is the tools to understand and to ruin the life. Jadi media di sini kita artikan sebagai alat untuk mempelajari apa yang ada di alam ini. Dan ilmu adalah alat untuk memaknai dan menjalankan kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan hidup kita adalah memperoleh ilmu dan pengetahuan. Dari ilmu dan pengetahuan itu yang kiranya dapat mendukung kita untuk menjalani proses pendidikan gitu. Nah, di sini kiranya bahwa media tersebut adalah alat untuk mempelajari hal tersebut. Mengapa media pembelajaran diperlukan? So, why we need a media when we do a teaching learning process? Kenapa sih kita butuh media pembelajaran? So, this is due to the limitation of the human to be able to see, listen, or even feel everything that they had learned. Jadi di sini kenapa adanya sebuah media pembelajaran itu terkait dengan adanya keterbatasan manusia untuk mampu melihat atau mendengar bahkan merasakan segala sesuatu yang dipelajarinya. Bahwa kita dianugerahi oleh kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga kiranya setiap individu akan memiliki cara yang berbeda dalam memperoleh pengetahuannya, dalam memperoleh ilmunya juga, dan kiranya kalau misalkan dalam tahap pembelajaran, maka hal itu berakibat pada tahap gaya belajarnya, strategi belajarnya. The development of learning media in Indonesia. So it was started in the 20th century by the use of some kind of tools to teach, like what our founder, it is Ki Hajar Dewantara. Jadi media pembelajaran itu digunakan di Indonesia itu kiranya dilakukan sejak awal abad 20 dengan digunakannya berbagai alat permainan untuk mengajar. Nah, dalam hal ini founder kita atau Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu menggunakan alat permainan yang kiranya alat-alat permainan tradisional untuk mengajarkan pendidikan kepada siswa-siswi didiknya. Kemudian menatar guru-guru, so giving a training to teachers in 1950, and then teachers participate in the course, written course, in distance learning to get the certificate. Kemudian juga dari hal tersebut, kemudian ada sesuatu yang dilakukan kembali yaitu menatar guru-guru pada tahun 1950. Guru mengikuti kursus tertulis secara jarak jauh untuk mendapatkan sertifikat kursus. Jadi guru-guru di kala itu sudah diikut sertakan dalam sebuah penataran, dulu namanya penataran, kemudian mereka diwajibkan atau diminta untuk mengikuti kursus sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat kursus tersebut dan kiranya bisa diakui sebagai guru dan bisa menggunakan media-media pembelajaran yang kiranya sederhana kala itu untuk bisa mengajar pada siswa-siswi didiknya. Awal abad ke-20, so in the beginning of 20th century, it is in the form of print media. Jadi kalau di awal abad 20, media itu lebih menggunakan media cetak. Dalam hal ini koran. Nah, koran pada saat itu digunakan juga untuk sarana atau media pembelajaran. Utamanya bisa kita simpulkan yaitu dalam membaca. Karena koran itu biasanya dibaca gitu. Kemudian di dalam bagian-bagiannya bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran. While in the beginning of 20th century, it was started by television.
video, computer, until internet. Nah, kemudian di awal abad 21 muncullah kiranya perkembangan teknologi dan hal itu juga mempengaruhi perkembangan dalam dunia media pembelajaran di mana media pembelajaran yang dulunya bersifat konvensional tradisional kemudian secara berangsur-angsur mulai mengalami transisi kepada masa yang atau zaman yang modern dengan menggunakan televisi bisa sebagai media pembelajaran kala itu dengan menonton tayangan-tayangan informasi yang bersifat pendidikan. Kalau zaman dulu, waktu zaman saya kecil itu ada namanya ACI. Maaf, Aku Cinta Indonesia, yaitu sebuah program di salah satu televisi swasta yang memberikan informasi seputar dunia pendidikan. Kemudian video-video video-video pengajaran, video-video pendidikan juga bisa dengan mudah didapat. Kemudian perkembangan komputer hingga internet. Mengapa memanfaatkan media dalam pembelajaran? So why do we use the media in teaching and learning process? Siswa lebih mudah belajar apabila yang mereka pelajari adalah sesuatu yang sudah mereka kenal dan lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yes, this is true. So imagine that your students do not know what they learn, what they know in their environment or society. So it is quite difficult to teach them. It is quite difficult to give information to them. Jadi kita bisa lihat bahwa ya siswa lebih mudah belajar apabila yang mereka pelajari itu adalah yang sesuatu yang sudah mereka kenal, yang mereka tahu kiranya, yang mereka cintai misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan belajar bahasa Inggris, siswa tidak tahu bagaimana mengucapkan A misalkan, kiranya siswa juga akan sulit untuk mau menerima pengajaran tersebut. Dalam belajar bahasa Inggris juga kiranya kita harus juga memperkenalkan dulu agar siswa tahu dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk ngajar langsung to the point to materinya. Sebaiknya kita berikan dulu persepsi atau pemberian informasi atau brainstorming siswanya. Jadi ketika mereka tahu, mereka pasti akan misalkan gini ya, kalau identiknya siswa itu tahu, mereka akan melengus atau melenguh gitu ya dengan oh. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka kita bisa coba masuk dan kemudian bisa memberikan informasi dalam proses pengajaran kita gitu. Jadi ya idealnya kita beli tahu dulu gitu. Kemudian bagaimana misalkan memberikan informasinya. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris kita nggak selalu memberikan language expression yang kiranya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau misalkan I'm fine, thank you, and you, kalau di dalam percakapan sehari-hari kita itu kayaknya agak sulit ketika bilang kabar saya baik-baik saja, bagaimana dengan kabar Anda gitu. Nah, kalau misalkan dalam percakapan sehari-hari kita bisa sampaikan bahwa oh kalau I'm fine, thank you, and you itu alhamdulillah damang kumaha anjen. Nah, itu seperti itu. Yang dibilang dengan alhamdulillah damang kumaha anjen itulah bahasa Inggrisnya I'm fine thank you and you gitu. Oh jadi mereka jadi seperti itu gitu. Bayangkan kalau misalkan pokoknya kalian kalau belajar bahasa Inggris kalau ditanya how are you jawabnya I'm fine thank you and you udah aja tanpa diberitahukan konteks dari bagaimana maksud pengucapan kalimat tersebut atau language expression tersebut gitu. Jadi beritahukan dulu pada siswa kalian agar siswanya kenal dan mereka juga mau untuk belajar. Pembelajaran sebaiknya dimulai dari pengalaman nyata dan dialami langsung oleh anak, meningkat pada penggunaan gambar atau visual dan baru menggunakan unsur-unsur abstrak atau simbolis yang berbentuk kata ataupun tulisan. Ini disampaikan oleh Brunner dalam Heinrich 1996. So this is true. So let's make our student to learn from their true experience, and then later we teach them into the visual, and then start with the abstract.
Jadi sebaiknya tuh kita memulai mengajarkan kepada siswa-siswi kita itu bentuk yang konkret dulu, yang nyatanya dulu, yang kiranya mereka sudah alami, yang mereka sudah tahu berkaitan dengan poin penjelasan sebelumnya. Sehingga nanti anaknya bisa menggambarkan. Kemudian siswa-siswi kita bisa oh yang seperti itu. Mereka bisa mengimajinasikan, kemudian bisa mencoba mengerti. Misal kalau misalkan mengajar vocabulary misalkan ya, kemudian eh, kalau di dalam buku-buku selalu digambarkan apel itu berwarna merah, tapi tidak semua apel kalau di dalam bentuk nyatanya itu adalah berwarna merah. Ada juga apel yang berwarna hijau. Jadi kita berikan dulu, so apple, red apple and green apple. Kemudian si anak, oh berarti apel yang warnanya merah, apel yang warnanya hijau. Kemudian kita berikan menggunakan gambar, menggunakan flashcard, atau bisa juga menggunakan metode realnya atau benda aslinya. Kemudian kita baru ke abstrak simbolis, misalkan apple, this is apple, it is an apple, atau misalkan di jumble words, diacak kata, kemudian disuruh susun. Nah itu jadi kan abstrak, kemudian dijadikan konkret. Kira-kira seperti itu. Sumber belajar tidaklah dibatasi hanya pada hal-hal yang bersifat kebendaan fisik saja, tetapi juga mencakup lingkungan dengan segala kelengkapan komunitasnya yang termasuk dalam kategori sumber belajar sekaligus sebagai media pembelajaran. So the learning resources is not limited into the physical, but also relates to the environment or the situation. Jadi maksudnya seperti ini, kita jangan terpaku pada misalkan sumber belajarnya hanya buku, enggak gitu. Kita bisa juga melihat di lingkungan sekitar siswa-siswi kita yang kiranya bisa kita jadikan sebagai objek atau media pembelajaran. Lihat dulu, misalkan kalau misalkan mengenal benda, ya dimulai dari benda yang ada di lingkungan sekitar dari siswa-siswi kita. Misalkan di dalam kelas, barang apa yang dia bawa, kemudian warna sepatu, warna baju, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa lingkungan juga bisa digunakan sebagai sumber belajar dan juga bertindak sekaligus sebagai media pembelajaran sehingga tidak selalu terpaku pada hal yang itu saja yang kiranya monoton. Sementara di zaman sekarang kiranya anak-anak ingin yang lebih atraktif dan menarik. Jadi pemanfaatan media pembelajaran, nah ini kiranya sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, diulangi kembali. Jadi media pembelajaran itu bisa by design, didesain khusus, atau yang sudah tersedia. Kalau di desain khusus, ya kita sebagai guru merancangnya sesuai dengan kebutuhan dari siswa-siswi kita. Kalau pemanfaatan media yang sudah tersedia, by utilization, kita memanfaatkan yang sudah ada, misal dari video YouTube. Tapi kita jangan sembarang mengambil video YouTube. Kita juga sesuaikan, dicek-recek dulu, di-riset dulu, kemudian coba disesuaikan dengan kemampuan siswa-siswi kita. Jadi nggak asal ngambil. Kayak misalkan kalau misalkan kalian mencari sumber informasi sumber informasi di Google, pasti mengambilnya langsung yang dari yang ada di barisan atas. Padahal tidak, kita bisa ngecek yang di bagian belakangnya, kemudian dan belakangnya yang kiranya sesuai untuk materi yang akan kita ajarkan. Media yang didesain khusus atau by design, it is a media that is purposefully and planned and developed to acquire the learning purposes. Jadi kalau media yang didesain khusus itu merupakan media yang secara sengaja dan terencana dikembangkan untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran tertentu untuk mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran tertentu. Nah, jadi di sini membutuhkan kreativitas dari gurunya, harus mengembangkan juga, kemudian merencanakan, disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan siswanya, kemudian guru mendesain secara khusus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan belajarnya speaking, ya berarti medianya harus dibangun atau didesain untuk speaking. Begitupun juga dengan reading, listening, ataupun writing. Media yang sudah tersedia by utilization, so it is a program that is ready to use. It is available to use, and then it means that we as a teacher or the teachers do not have to make this do not make do not have to make their own learning media. Jadi kalau misalkan media yang sudah tersedia itu
Ada program media pembelajaran yang siap pakai dalam hal ini dalam artian guru tidak lagi harus membuat media sendiri gitu ya. Jadi by utilization yang sudah ada tinggal ngambil-ngambil aja. Wah, sekarang banyak tuh di internet udah ada worksheet, udah ada lesson plan, kemudian game, macam-macam pokoknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan yang siap pakai sudah tersedia. Tapi lagi-lagi cek recheck dan sesuaikan dengan kemampuan siswa-siswi kita dan juga kemampuan kitanya sendiri juga. Right, and so this is the end of the lesson today. Thank you very much for watching and also for participate in this meeting. Thank you very much. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.